Aku sering dengar beberapa anak-anak di SMP atau SMA, sebagian besar bahkan itu tidak mau ikut organisasi karena capek lah, karena berpikir bahwa organisasi itu nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya untuk kemudian hari gitu kan. Yang ada hanya kita justru mengeluarkan sesuatu untuk organisasi, effort kita untuk organisasi, tapi nggak ada feedback untuk merekanya gitu. Aku sering banget menjumpai argumen-argumen yang kayak gitu. Kenapa argumen tersebut bisa ada di masyarakat atau pelajar-pelajar zaman sekarang? Imbasnya adalah mereka itu tidak ikut organisasi dan organisasinya itu jadi kosong. Tapi apakah organisasi itu memang tidak seberguna itu, teman-teman? Dan di sini kita akan bahas selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Salam nyengirisme. Halo nyengirian sekalian. Konten ini muncul dari keresahanku pada orang-orang, pada pelajar-pelajar, pada anak-anak muda yang minat di organisasinya itu menurun. Akibatnya adalah organisasinya itu kosong. Ada organisasinya namanya doang, misalkan pelajar itu kan, tapi di dalamnya itu nggak ada orangnya gitu. Nah, nggak ada orangnya kan, jadi organisasinya itu layaknya bangunan mewah tapi kosong, di dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Muncul dari sebuah keresahan, yang keresahan tersebut menimbulkan satu masalahnya adalah banyak orang yang bilang bahwa organisasi itu tidak berguna, organisasi itu tidak mengambil peran penting dalam kehidupannya di kemudian hari. Lalu ketika ikut organisasi itu hanya capek doang, hanya lelah, bahkan tidak jarang itu mengeluarkan uang di organisasi tersebut, dan gak ada efeknya, feedbacknya apa-apa terhadap kehidupan si pelaku yang ikut organisasi tersebut. Apakah banyak? Banyak gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, teman-teman? Sedikit bercerita, aku itu ikut organisasi itu dari aku kelas 8 SMP, berarti sekitar tahun 2015 2014, antara itu berarti kurang lebihnya itu udah hampir 11 tahun ikut organisasi, dan hasilnya adalah aku bisa berbicara di depan teman-teman sekarang. Aku punya relasi, aku punya kemampuan, upskillku itu naik kayak gitu kan. Menurutku sering diundang di berbagai seminar juga karena pengenalan di organisasinya. Lalu yang aku lakukan itu apa? Kenapa hal-hal yang aku dapatkan itu berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengatakan bahwa organisasi tidak berguna? Satu jawabannya karena mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh organisasi. Sebagai contoh kayak gini, teman-teman, kalau misalkan ikut organisasi hanya sekedar basah kakinya aja tanpa basah badan-badannya, itu nggak berguna, itu nggak akan bisa bawa teman-teman itu ke level selanjutnya gitu. Anggaplah kayak gini, organisasi itu adalah satu objek wisata renang, misalkan adalah satu objek wisata kolam renang, di mana teman-teman harus bayar tiket. Teman-teman sudah join di organisasi, teman-teman sudah bayar tiket dengan apa? Dengan capeknya teman-teman, dengan effortnya, dengan pengorbanan waktunya teman-teman gitu kan. Udah bayar kayak gitu, udah masuk di organisasi, sudah bisa masuk ke objek wisata renangnya, yang dimana objek-objek wisata tersebut itu banyak banget wahana-wahana airnya. Teman-teman sudah bisa masuk, tapi ternyata teman-teman tidak mencoba dan tidak mengikuti fasilitas-fasilitas yang ada di wahana-wahana tersebut. Teman-teman hanya masuk di kolam renangnya aja gitu loh, bahkan cuma nempelin kakinya doang ke kolam renang, nggak basah sekalian gitu. Nah, wahana-wahana atau fasilitas-fasilitas di kolam renang tersebut akan sangat sayang banget kalau tidak dicoba sama teman-teman. Nah, fasilitas-fasilitas atau wahana-wahana yang tadi jadi perumpamaan dalam organisasi,
Contohnya, wahana yang pertama dalam organisasi yang harus teman-teman coba itu adalah keterampilan berkomunikasi. Bagaimana cara kita menyampaikan gagasan dengan jelas, bagaimana kita bisa mampu mendengar, dan bagaimana kita bisa mengelola perbedaan secara dewasa. Itu adalah satu keterampilan berkomunikasi yang bisa teman-teman dapatkan di dalam organisasi. Kalau teman-teman hanya masuk saja, membasahi kakinya saja, itu akan sangat sayang ketika teman-teman keluar dari wahana tersebut nggak ada impact-nya apa-apa buat teman-teman. Lalu wahana yang selanjutnya atau fasilitas organisasi yang selanjutnya itu adalah teamwork atau kerja tim. Kenapa ini begitu penting, teman-teman? Ketika teman-teman itu sudah masuk ke dunia pekerjaan, maka hal tersebut sangat penting. Hal tersebut itu sangat-sangat penting. Kerja tim, teamwork, mampu bekerja dalam tim. Biasanya di lawangan-lawangan pekerjaan ada syarat-syaratnya kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan di organisasi. Teman-teman akan dilatih bagaimana teman-teman itu bisa tahu tentang perannya teman-teman dan juga tanggung jawabnya. Tidak mencari panggung pribadi, tidak melakukan menjilat atau kita naik dan kita menurunkan orang lain, tidak seperti itu. Hal itu sangat penting untuk skill teman-teman, teamwork. Ya, lalu fasilitas yang ketiga itu time management. Bagaimana teman-teman itu bisa membuat skala prioritas di organisasi. Tentu itu sangat penting bagaimana teman-teman itu bisa membagi waktu antara belajar, membagi waktu antara berorganisasi, antara ibadah, yang itu sangat penting untuk dilatih, untuk teman-teman bisa menghadapi kerasnya jadi WNI. Itu sangat-sangat penting, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa membuat skala prioritas, lalu teman-teman bisa disiplin waktu, lalu teman-teman bisa respect the time, respect the people, menghargai waktu orang lain. Itu semua dilatih di manajemen waktu. Lalu yang gak kalah penting adalah yang menurutku paling penting dan sangat bermanfaat ketika kita sudah keluar atau udah lama di organisasi, itu adalah problem solving. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah. Tentu dalam organisasi masalahnya itu bermacam-macam dan kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gak mungkin ketika ada masalah di organisasi yang itu menghambat pergerakan dari organisasi, kita diam aja. Itu satu hal yang gak mungkin banget. Maka problem solving di dalam organisasi itu cukup untuk melatih teman-teman supaya bisa menyelesaikan masalah jadi WNI. Kita bisa mempelajari cara mengidentifikasi masalah, lalu kita mencari akar masalah kita, rumuskan solusi dan evaluasi hasil di dalam organisasi. Mungkin yang aku dapatkan manfaatnya di organisasi itu kayak gitu, teman-teman. Kalau misalkan organisasi itu hanya luarannya saja, nggak sampai ke dalam, ya sama aja bohong gitu loh. Karena memang wahana-wahana yang sudah aku sebutkan atau fasilitas-fasilitas organisasi yang sudah aku sebutkan itu memang dampaknya itu tidak 1-2 tahun teman-teman ketika aktif di organisasi. 1-2 tahun mungkin masih berpikir buat apa sih kita ikut organisasi. Aku pun kayak gitu, bahkan sampai SMK kelas 3 udah berjalan 6 tahun pun aku masih berpikir bahwa organisasi berguna gak sih, organisasi itu ada manfaatnya buat aku gak sih untuk kehidupanku. Dan ternyata kesadaran akan pentingnya organisasi dalam menaikkan skillku, dalam menaikkan levelku ya ke yang lebih tinggi lagi, itu muncul ketika aku itu sudah lulus SMK, yang dimana 6 tahun berjalan aku baru sadar bahwa organisasi itu penting. Jadi buat teman-teman yang baru join di organisasi, jangan putus asa dulu gitu loh. Maka kita bisa manfaatkan keterampilan-keterampilan di organisasi-organisasi tersebut. Apapun itu, organisasi pemuda, organisasi pelajar, organisasi mahasiswa, atau organisasi Islam dan seterusnya, teman-teman bisa mencari manfaat di organisasi-organisasi tersebut. Yang penting jangan menjilat. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah dengan argumentasi masing-masing dan pendapat masing-masing. Silahkan tinggalkan komen dan jangan lupa like, share,
subscribe kalau memang merasa video ini bermanfaat. Sekian dari aku, Aditya Revi Putra Purnama, dan salam nyengirisme.